Yo, welcome back, kembali lagi di channel Ato Hayato. Bagaimana kabar nakama sekalian? Semoga selalu baik-baik saja. Chapter 985 sudah rilis beberapa saat yang lalu, dan sesuai bocorannya kemarin ada banyak hal penting yang terjadi. Mulai dari pengumuman penting tentang New Onigashima, lalu pengkhianatan Kaido terhadap Orochi, hingga dimulainya perburuan harta One Piece oleh Big Mom dan Kaido. Rasanya chapter ini akan sangat seru sekali. Oke, langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Pada scene pertama memperlihatkan keadaan di pintu belakang Onigashima. Di tempat itu para samurai Akazaya sudah berkumpul, yaitu yang berasal dari timnya Law dan timnya Nekomamushi. Namun ternyata Kanjuro tahu rencana mereka dan dia sudah siap melakukan penghadangan. Dia dibantu para pasukan gifters dan juga beberapa hasil karyanya, yaitu wujud samurai tanpa kepala. Iya, semakin lama kemampuan Kanjuro ini terlihat semakin overpower, di mana dulu Kanjuro bisa membuat klon dirinya, dan sekarang dia bisa membuat pasukan yang terlihat tangguh. Mungkin kedepannya Kanjuro bisa membuat klon orang lain, dan klonnya itu memiliki beberapa persen kekuatan dari orang yang ditirunya. Rasanya itu sangat menarik. Oke, selanjutnya Kanjuro menyadari kehadiran Izo. Namun hal itu tak membuatnya terkejut dan malah mengatakan kepulangan Izo sia-sia. Lalu setelah itu Kanjuro menceritakan tentang nasib Momonosuke yang saat ini ada di tiang eksekusi. Dia menceritakan kegigihan Momo untuk kabur dan juga akibat perbuatannya itu. Kiku yang memiliki hati bak wanita merasa tersentuh dan menangis mendengar kabar dari Momonosuke. Namun jiwa laki-lakinya berontak. Dia segera menggunakan full armornya dan langsung melesat menyerang Kanjuro. Dalam panel ini julukan dari Kikunojo diperkenalkan, yaitu si salju abadi. Wow, apakah kemampuannya akan mirip-mirip dengan salju? Menarik untuk dinantikan. Lalu para samurai Akazaya yang lain pun bersiap untuk melakukan pertarungan. Tapi sebelum bertarung, Inuarashi menyadari sebuah senjata baru milik Nekomamushi, si kucing oranye barbar. Iya, di chapter lalu Neko memang diperlihatkan memiliki senjata baru di tangan kirinya. Sepertinya senjata itu berupa pistol. Lalu seakan tak mau kalah, Inu mengikat pedang di kakinya agar sama-sama memiliki senjata baru. Dan pertarungan di pintu belakang Onigashima pun dimulai. Kemudian scene berganti menuju Luffy dan Yamato. Mereka berdua masih ada di dalam loteng. Lalu Yamato langsung to the point bahwa dia ingin ikut berlayar bersama Luffy. Namun Luffy tak langsung menjawab keinginan Yamato. Dia malah mempermasalahkan Yamato yang mengaku sebagai Oden. Lalu Yamato pun menyadari bahwa dia tak bisa benar-benar menjadi seperti Oden. Dan dia mengatakan bahwa Luffy lah yang lebih pantas untuk menjadi Oden. Tampaknya Yamato sudah cukup banyak tahu tentang Luffy, sehingga dia bisa berkata seperti itu. Kemudian percakapan berlanjut dengan sesi curhatnya Yamato. Di sini Yamato mengatakan bahwa dia dulu ingin pergi bersama Ace, tapi dia tak bisa melakukannya karena borgol yang ada di tangannya. Borgol itu ternyata adalah borgol ledakan yang sama digunakan oleh para tahanan di penjara Udon. Borgol itu akan otomatis meledak saat Yamato meninggalkan pulau Onigashima. Luffy yang mulai kasihan mengatakan bahwa dia bisa melepaskan borgol itu. Yamato pun seperti memiliki harapan. Kebebasan yang selama 20 tahun terbelenggu oleh borgol itu kini akan kembali. Iya, tampaknya seperti pemikiran kami di video yang lalu, bahwa Yamato mulai ngefans kepada Oden sejak usia 8 tahun. Dan sejak saat itulah dia ditahan oleh Kaido. Berarti bisa dikatakan usia Yamato saat ini adalah 28 tahun, sama dengan usia Momonosuke. Oke, kita tinggalkan Luffy dan Yamato, kemudian beralih ke panggung utama, karena Kaido sudah memulai pidatonya. Kaido mengawali pidatonya dengan mengomentari kebijakan baru pemerintah dunia yang telah menghapuskan sistem Shichibukai. Lalu Kaido juga menanggapi tentang senjata baru milik pemerintah dunia yang dipercaya bisa menekan para bajak laut. Rasanya senjata itu tak lain dan tak bukan adalah SSG yang merupakan penemuan terbaru dari Dr. Vegapunk.
Kemudian tak lama waktu berselang, Big Mom pun sampai ke aula pertemuan. Kedatangannya membuat suasana jadi ricuh karena dia muncul dengan cara menjebol dinding. Kali ini Big Mom muncul dengan banyak homies yang sudah dia buat dalam perjalanannya ke tempat itu. Oh iya, di panel ini Zeus sudah bersama dengan Big Mom dan dia terlihat pusing, mungkin habis dihajar oleh Big Mom. Sementara itu Nami dan Carrot terlihat sudah tertangkap. Kemudian Kaido menyapa Big Mom dan mengumumkan bahwa mereka akan menyatukan kekuatan demi mencapai tujuan bersama, yaitu membuat dunia brutal yang penuh dengan pertempuran. Untuk mencapai hal itu, langkah awal mereka adalah mendapatkan senjata terkuat, yaitu 3 senjata kuno, kemudian pergi untuk mendapatkan One Piece. Mendengar ada orang yang ingin mendapatkan One Piece, tentu Luffy langsung bereaksi. Dia tampak kesal sambil mengintip dari loteng. Oke, sampai di sini aliansi Big Mom dan Kaido sepertinya sudah resmi. Dan dari sudut panggung, Orochi senyum-senyum sendiri melihat rekannya itu memiliki sekutu baru. Mungkin Orochi merasa negeri Wano akan menjadi negeri yang semakin kuat. Tapi itu hanya lamunannya saja. Dia tak tahu apa yang akan dilakukan Kaido setelah itu. Kemudian Kaido mulai mengatakan pengumuman yang kedua, yaitu tentang New Onigashima. Ternyata proyek New Onigashima adalah memindahkan Onigashima ke ibu kota bunga untuk menguasai Wano seutuhnya. Tentu Orochi jadi sangat terkejut ketika mendengar hal itu. Dia langsung protes keras kepada Kaido. Namun Kaido tak ambil pusing. Dia langsung mengambil pedang milik King yang ada di sebelahnya dan kemudian menebas Orochi di bagian kepala. Wajah kucluk Orochi pun terlempar dari tempatnya dan jatuh ke tanah. Semua anak buah Orochi terkejut melihat hal itu. Mereka tak menyangka Kaido tega menyerang Orochi, padahal mereka berdua sudah bekerja sama sejak lama. Namun Kaido langsung menegaskan bahwa baginya Kozuki dan Kurozumi itu sama saja, alias tak ada bedanya. Lalu dia pun memberi pilihan kepada para pengikut Orochi, mau bergabung menjadi bajak laut atau melawan untuk dihabisi di tempat ini. Dan Kaido hanya memberi waktu 5 detik untuk memilih. Mereka pun tampaknya masih terkejut. Baik para ninja Oni Wabansu atau pasukan Orochi yang lain sama-sama tak bisa mengatakan apapun. Kemudian Kaido mengumumkan satu hal lagi, yaitu akan mengganti nama Wano menjadi New Onigashima atau Onigashima baru. Kemudian menjadikan putranya Yamato menjadi jenderal atau pemimpin di negara barunya itu. Wah, kami sih nggak terkejut dengan keinginan Kaido untuk merubah Wano menjadi Onigashima baru. Tapi kami cukup terkejut dengan ucapan Kaido yang menganggap bahwa Yamato adalah putranya. Jika ini bukan salah ketik atau salah translate, kami rasa Kaido punya alasan kuat mengapa dia memanggil putrinya Yamato sebagai seorang putra. Kira-kira apa ya? Lalu di halaman terakhir diperlihatkan sedikit panel tentang Kiku yang menangis. Lalu pedangnya juga berlumuran darah. Wah, apakah dia berhasil menghabiskan Juro? Lalu dia menangis setelah melakukan hal itu? Atau apakah ada hal buruk lain yang terjadi? Tampaknya hal itu akan terungkap di chapter mendatang. Lalu kembali ke aula pertemuan. Di sini ada Luffy yang mengintip dari loteng. Luffy mulai terlihat tak tenang karena melihat Momo dalam keadaan yang memprihatinkan. Lalu karena tak bisa diam, dia dan Yamato jatuh dari atas loteng. Dan hal itu membuat tempat persembunyian mereka jadi diketahui musuh. Mereka pun langsung dikejar anak buah Kaido. Lalu ada juga yang menghubungi Tobiropo untuk menangkap Luffy dan Yamato. Iya, cerita di chapter ini memang sangat seru sekali. Lalu menurut kami panel terbaiknya adalah ketika Kaido menyerang bagian kepala Orochi. Lalu pertanyaan besarnya, apakah Orochi sudah tewas? Jujur kami merasa Orochi belum tewas walaupun dia diserang oleh Kaido. Tentu semua itu karena kemampuan Yamata no Orochi yang dia miliki. Kemampuan Devil Fruit Orochi itu adalah salah satu buah mythical Zoan yang sudah sama-sama kita ketahui kemampuannya bukan kaleng-kaleng. Sepertinya ada hubungan antara jumlah kepala Yamata no Orochi dengan serangan Kaido ke bagian kepala. Sudah sama-sama kita ketahui bahwa Yamata no Orochi memiliki 8 kepala.
dan kami menduga Orochi masih bisa menumbuhkan kepalanya lagi walaupun sudah diserang oleh Kaido, karena yang ditebas Kaido hanya satu kepala, dan menurut kami Orochi masih memiliki 7 kepala lagi. Lalu tak hanya itu, walaupun satu kepala telah diserang, kami rasa Orochi masih bisa menumbuhkan kepalanya yang telah diserang itu karena memiliki regenerasi super. Tentu kita masih ingat dengan serangan Nami di Kastil Shogun. Ketika itu serangan Nami tepat mengenai Orochi, namun Orochi sama sekali tak terluka. Hal itu menimbulkan dua kemungkinan. Pertama, Yamata no Orochi memiliki pertahanan yang sangat tangguh. Atau yang kedua, Yamata no Orochi memiliki regenerasi super yang akan memulihkan lukanya dengan cepat. Lalu untuk mengalahkan Orochi sepertinya harus menebas ke-8 kepalanya sekaligus, seperti kisah mitologi Susanoo versus Yamata no Orochi dalam kisah legenda di negara Jepang. Cukup sekian video kali ini, semoga nakama sekalian menyukainya. Terima kasih udah nonton dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Yo!